Seperti ini bentuk tampilan dari simulasi PET itu. Di sini ada benda, ada bayangan juga. Nah, ini merupakan sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Nah, juga ada sinar yang datang melalui titik fokus kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu utama yang sehingga menghasilkan sebuah bayangan ya teman-teman. Nah, kita lanjut ukur tinggi dari benda kita ini. Objeknya kita ada kisaran 39 atau kisaran 39-40 cm ya teman-teman. Kita lihat tinggi bayangannya adalah setinggi 40 cm ya teman-teman. Sebenarnya lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan tinggi objek nyatanya. Nah, ini saya coba untuk mendekatkan benda objeknya itu ke lensa. Nah, kalau saya taruh di antara titik fokus dengan lensa itu bayangannya itu di belakang objek ya teman-teman. Oke, saya coba untuk mengukur jarak benda, jarak objeknya itu dengan lensa. Untuk jarak pertama saya ukur 120 cm. Kemudian saya coba ukur jarak bayangannya, itu sangat jauh ya teman-teman, itu kisaran 230 cm. Nah, kemudian saya coba ukur tinggi dari objeknya ini. Saya mau membandingkan dengan bayangannya. Untuk tinggi objeknya itu sendiri kisaran 30 cm ya teman-teman. Dengan jarak dari lensa adalah 120 cm. Kemudian saya ukur bayangannya. Bayangan jaraknya itu dari dari lensa adalah 230 dengan tingginya 60 cm ya teman-teman. Jadi dia itu terbalik dan diperbesar. Kemudian pada saat saya pindahkan bendanya itu dengan jarak 140 cm dari lensa, maka bayangannya itu berjarak 180 cm dari lensa. Kemudian tinggi bayangannya itu adalah 40 cm. Sedangkan tinggi objeknya itu sendiri adalah kisaran 38-an teman-teman, kurang dari 40. Nah, pada saat saya pindahkan lagi dengan jarak 160 cm dari lensa, maka bayangannya itu kisaran 150 cm. Dan yang terakhir saya coba pindahkan jarak bendanya itu 200 cm dari lensa. Kemudian saya ukur lagi jaraknya itu jarak bayangannya itu 130 cm teman-teman. Dan juga dapat dilihat di sini tinggi bendanya itu juga semakin berbeda ya teman-teman di sini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa semakin jauh jarak benda itu dari lensa, maka semakin pendek jarak bayangannya dari lensanya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke percobaan cermin cekung. Ini sinar yang datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian kita coba untuk mengukur jarak objeknya ini dengan cermin dengan jarak bayangan dari cermin. Nah, yang pertama kita letakkan bendanya itu jarak benda dengan cermin itu 120 cm. Maka bayangan yang terbentuk adalah jaraknya kisaran 352 cm dan juga diperbesar ya teman-teman, terbalik juga bayangannya. Dan kemudian saya pindahkan lagi objeknya ini dengan jarak 180 cm, maka jarak bayangannya itu dari cermin adalah 170 cm. Masih terbalik ya teman-teman dan nyata. Kemudian saya pindahkan lagi jaraknya itu kisaran 200 cm objeknya ini dari cermin, maka bayangan yang dihasilkan itu jaraknya 160 cm. Dan yang terakhir, pada saat saya letakkan bendanya itu sejauh 260 cm dari cermin, maka bayangan yang terbentuk atau bayangannya itu berjarak 135 cm dan semakin mengecil atau semakin memendek ya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan pada cermin cekung
bayangan yang terbentuk semakin jauh dia dari titik fokus, maka bayangan yang terbentuk juga semakin pendek jaraknya dari cermin dan tingginya juga semakin pendek. Tapi pada saat kita taruh objeknya itu mendekati titik fokus, maka bayangan juga yang terbentuk adalah semakin besar dan juga semakin jauh dari cerminnya teman-teman.